Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sido Mukti Salatiga menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan hakiki mewarnai kehidupan kita semua di dalam minggu ini. Sebagaimana telah disampaikan kepada segenap warga jemaat melalui surat penggembalaan Majelis GKJ Sido Mukti tertanggal 24 Juli 2020 dengan tetap memegangi prinsip-prinsip kehati-hatian dan senantiasa menjaga agar tidak muncul klaster baru penyebaran COVID-19 akibat dibukanya kembali aktivitas ibadah di gedung gereja, maka majelis kembali menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Majelis GKJ Sido Mukti akan kembali menyelenggarakan ibadah minggu di gedung gereja dimulai pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Majelis menegaskan bahwa ibadah minggu yang hendak dimulai bukan merupakan ibadah minggu normal seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Namun ibadah minggu dengan pembatasan, dengan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. 3, majelis memohon kiranya segenap warga jemaat yang hendak mengikuti ibadah di gereja dengan segala keikhlasannya bersedia mematuhi semua ketentuan pembatasan ibadah. 4, majelis akan melakukan evaluasi setiap minggu guna meninjau kembali ketentuan pembatasan, terutama pembatasan usia untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi. 5, layanan ibadah minggu pada minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya tetap akan dilayankan melalui tayangan video layanan ibadah minggu. Dengan tayangan video akan tetap dilanjutkan meskipun ibadah minggu dengan tatap muka di gedung gereja sudah dimulai kembali. 6, meskipun ibadah tatap muka di gedung gereja telah dimulai kembali, namun semua aktivitas di kelompok atau wilayah dan aktivitas komisi masih belum akan dimulai kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Demikianlah warta gereja pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Dengan bersama-sama kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 8 ayat 1, 3, dan 7.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mazmur 63 ayat 4 tertulis, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita naikkan pujian kita dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 454 bait 1 dan 3. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga
Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk. Keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi serta berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita memasuki hidup yang baru kekal abadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatan-Mu yang menyapa kami umat-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 5. Meski tak
Belas kasih Allah sungguh amat besar, melampaui segala pelanggaran dan dosa kita. Sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, bab 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, demikian firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana sabdanya dalam kitab Nabi Yesaya, bab 1 ayat 16 dan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Kidung Jemaat 436, bait 1 dan 2. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima bacaan sabda Tuhan pada ibadah Minggu pagi ini. Kita mohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kini kami membuka hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan, bahkan hidup kami. Kami siap untuk Engkau taburi dengan sabda-Mu, agar kehidupan kami diterangi senantiasa oleh sabda-Mu, sehingga hidup kami berjalan sebagaimana Engkau kehendaki. Bahkan melalui hidup kami pun terpancarlah terang-Mu di sekeliling kami. Bersabdalah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengarkannya. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, agar kami dimampukan untuk sungguh mengerti akan kehendak-Mu. Jangan buat kami hanya menjadi pendengar yang setia, namun buatlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam Dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Doa Salomo memohon hikmat. Bacaan dari Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 3, ayat 5 sampai 12. 1 Raja-Raja 3, ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua. Pengharapan anak-anak Allah. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 26 sampai 36. Roma 8, ayat 26 sampai 36. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya,
yaitu supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Matius 13 ayat 31 sampai 33, 44 sampai 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman,
malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara berurutan Tuhan Yesus menyajikan perumpamaan pendek yang semuanya menunjuk pada perihal kerajaan surga. Dua perumpamaan yang pertama memiliki kemiripan makna. Tuhan Yesus memakai perumpamaan benih dan ragi. Agaknya ini sengaja dipakai sebagai sesuatu yang dekat, sesuatu yang dikenal oleh para pendengarnya. Benih sekecil biji sesawi bertumbuh menjadi pohon yang besar. Ragi, bubuk lembut yang mengkamirkan, artinya yang membuat mengembang 40 liter tepung terigu. Yang untuk itu diperlukan waktu semalaman untuk didiamkan, sehingga adonan siap untuk dipanggang. Namun pertanyaannya, bagaimana semua itu bisa terjadi? Benih bertumbuh, ragi yang mengkhamirkan adonan, bagaimana itu berproses? Tak seorang pun tahu. Nah, jika dibandingkan dengan hal yang sama di Injil Markus, Bapak Ibu, terkait dengan biji sesawi, maka kita akan menemukan penekanan yang lebih jelas. Benih menjadi tunas, tunas menjadi batang-batang, mengeluarkan tangkai-tangkai, mengeluarkan ranting, dan ranting-ranting itu, dari ranting-ranting itu akan datang buah. Semua itu bertumbuh dengan tidak seorang pun tahu bagaimana prosesnya. Semua bertumbuh dengan diam-diam, pelan tapi pasti. Tidak terlihat mata, tapi hidup dan tumbuh. Nah, hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk membandingkan dengan cara pengajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang justru suka menyombongkan diri, menonjolkan diri, memperlihatkan kehebatan diri. Tetapi semua itu kosong dan munafik. Jadi hal kerajaan surga itu bukan soal kekuasaan, bukan soal kehebatan, bukan soal kejayaan, bukan soal kemuliaan dan sebagainya. Tapi soal kerendahan hati, soal ketulusan, dan buah-buahnya yang jelas, yaitu membangun damai sejahtera bagi semua umat tanpa pandang bulu. Kerajaan Allah, kerajaan surga bukan gerakan dengan tanda-tanda yang spektakuler, penuh kemewahan.
Tetapi sebaliknya kerajaan surga adalah gerakan yang penuh kesederhanaan. Humble. Penuh nilai bagi pembaharuan kehidupan. Nah, dengan memakai gambaran betapa kecil biji sesawi dan betapa lembutnya ragi, Tuhan Yesus ingin kembali menegaskan bahwa hidup dalam perwujudan kerajaan surga bukan soal kehebatan dan kemuliaan, tetapi soal hidup yang berbuah dan bermakna bagi Tuhan dan sesama. Jangan lalu meremehkan hal-hal yang kecil, sebab yang kecil bisa bermakna dan berdampak sangat besar. Hal yang kecil dan sederhana sering dimeremehkan orang. Hal yang tampak kecil dan sederhana, padahal bisa justru berdampak besar, dan inilah spirit kerajaan surga. Biji sesawi disebut sebagai biji yang terkecil. Kecil, sering dianggap tidak berarti. Namun saat biji sesawi itu tumbuh menjadi pohon, akan memberikan naungan bagi segala macam burung di udara. Tampak kecil, tapi begitu berdampak besar dan luas. Proses tumbuhnya menjadi sebuah pohon, proses kamirnya adonan, tidak diketahui oleh manusia. Diam-diam, tidak bersuara. Tetapi akan tiba waktunya pohon itu menjadi besar dan menghasilkan buah. Tiba waktunya adonan siap untuk dipanggang. Dan demikianlah kerajaan surga hadir melalui tindakan-tindakan yang tampak kecil dan sederhana, tetapi akhirnya berdampak besar karena hasilnya, buahnya. Nah, dua perumpamaan selanjutnya adalah tentang harta yang terpendam dan tentang mutiara. Harta yang tak ternilai itu terpendam, karena harta yang terpendam, mutiara yang pada akhirnya ditemukan pula oleh sang pedagang. Nah, kedua perumpamaan ini juga memiliki kemiripan, saudara-saudara, pemiripan makna, yaitu bahwa gerakan kerajaan surga sesungguhnya tidak bisa dibuat, hanya bisa ditemukan. Bukan kita yang menentukan, tetapi Allah. Maka yang harus dilakukan adalah ikuti jalan yang sudah ditentukannya. Dan ini tentu tidak mudah. Kita hanya bisa menemukan jalan yang ditunjukkannya. Maka ikuti jalan yang sudah ditunjukkannya. Meskipun dalam banyak hal nilai-nilai kerajaan surga bisa bertolak belakang dengan nilai dunia. Nah, yang begitu berharga itu tersembunyi, terpendam, yang memang harus ditemukan sedemikian. Tetapi ketika menemukannya, ikuti jalannya. Itu tidak mudah, sebab nilai-nilai kerajaan surga bisa bertolak belakang dengan nilai dunia. Betapa tidak? Nilai kasih yang menembus batas misalnya. Kasih semesta yang tiada batas. Nilai welas asih yang melampaui kepentingan diri sendiri hingga sampai pada pengorbanan diri sendiri, menempatkan kepentingan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini welas asih yang melampaui kepentingan diri sendiri. Ini bertolak belakang dengan nilai dunia. Nilai penghargaan pada sesama dengan tulus yang melebihi segala macam predikat penilaian terhadap manusia, terhadap seseorang. Bukankah itu sesuatu yang sungguh tidak bisa diukur dengan cara ukuran manusia? Dan demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal kerajaan surga sungguh
begitu berharga, seperti benda yang berharga, tapi yang mesti ditemukan, itu tidak bisa dibuat oleh kita, bukan kita yang menentukannya. Namun kita menemukannya, dan ketika menemukannya, ikuti jalannya. Ya, tiba pada shalom, pada damai sejahtera. Tetapi tentu tidak mudah untuk mengikuti spirit kerajaan surga yang bisa bertolak belakang dengan nilai dunia. Perumpamaan terakhir tentang pukat ini agak berbeda. Tapi perumpamaan ini pun hendak menegaskan bahwa yang telah menemukan dan yang telah memahami spirit kerajaan surga itu masih akan diuji. Apakah spirit itu yang akan mewujud? Atau hanya berhenti pada pengetahuan dan pemahaman belaka? Maka dalam perumpamaan tentang pukat itu banyak ikan yang pada akhirnya masuk ke sana, tetapi pada akhirnya akan ada pemilihan. Akan ada sortir, ada quality control. Dan perumpamaan terakhir ini menjelaskan bahwa pada akhirnya akan nampak mana yang berkualitas. Dan yang berkualitas bukan yang tampak dari tampilan, bukan casingnya, bukan tampak luarnya, bukan tampak kulitnya, bukan pula sopan santun yang pura-pura, juga bukan kesalehan semu, saleh tapi semu, tetapi pada isinya mewujud dengan nyata pada kehidupan konkret, di mana spirit kerajaan surga sungguh-sungguh mewujud. Sungguh bukan hanya apa yang nampak pada kulit luarnya, tetapi lebih kepada isinya. Dan itu tentu akan mewujud pada perilaku hidup konkret keseharian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus mengajak kita mengingat karya kasih Kristus untuk semua orang. Karya pemberian diri yang berdampak besar bagi umat manusia dan dunia. Dan setiap orang yang diundang dalam perjamuan Tuhan diundang pula untuk menghidupkan terus spirit kerajaan surga itu. Dimanapun kita berada, memberi dampak positif bagi kehidupan. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, biarlah itu memberi dampak yang besar bagi kehidupan, bagi sesama, tentu juga bagi Tuhan. Dan semua itu berharga di mata Tuhan. Sakramen perjamuan kudus adalah wujud yang nampak dari rahmat Allah yang menyelamatkan itu. Setiap kita diundang dalam sakramen perjamuan kudus, setiap kali pula kita merayakan kasih setianya. Dan biarlah setiap kita yang bersatu dalam Kristus, bersatu dengan Kristus dalam sakramen perjamuan kudus ini, hidup kita pun menjadi wujud yang nampak dari kasih setia dan kemurahan hati Kristus. Makan dan minum bersama Kristus ini hendaknya menjadi undangan bagi sebanyak mungkin orang untuk turut merasakan kehangatan cinta kasih dan kemurahan hati Kristus. Sakramen perjamuan kudus di masa pandemi sungguh menguatkan kita. Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup.
Amin. Saat teduh untuk kita semua. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hati-Mu istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, maka dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus.
sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Seraya ia bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah sekali lagi kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kini kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini menjadi sarana memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Anugerahkanlah kepada kami keyakinan teguh kami akan pemeliharaan yang Engkau nyatakan kepada kami melalui sakramen perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penghapus dosa dunia. Amin. Jemaat, mari dengan penuh syukur kita sambut sakramen perjamuan kudus dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 313 bait 1, 2, dan 7. Hai berdenanglah jiwaku, ambil dari gelap dosamu, masuk ke terang ceria bersama Raga mulia.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur telah tersedia bagi kita. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di surga, dan bersama-sama kita meyakini dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, seraya memberikannya kepada para murid, seraya Ia bersabda, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan, dan Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan penuh syukur marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Engkau memberi roti dan makanan ini hasil dari bumi dan karya manusia. Berkatilah dan biarlah dengannya kami mengenangkan tubuh Kristus yang terpecah dan menjadi bagi kami roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Engkaulah pemberi anggur dan minuman ini, buah dari kebun anggur dan karya manusia. Berkatilah dan biarlah dengannya kami mengenangkan darah Kristus yang tercurah dan menjadi bagi kami anggur kerajaan yang kekal. Sebagaimana gandum yang tersebar di padang dan anggur yang telah dituai di ladang dan kini dipersatukan di dalam roti dan air anggur sakramen perjamuan-Mu, demikian pula ya Tuhan, kiranya seluruh gereja dan umat-Mu di tempat tinggal mereka masing-masing Engkau persatukan di dalam karya penyelamatan-Mu. Pandanglah ya Tuhan sakramen perjamuan yang Engkau sendiri telah berikan kepada gereja-Mu, dan dengan penuh syukur segenap umat tebusan-Mu menyambutnya, sebagaimana Engkau menerima pengorbanan putra-Mu yang mengembalikan kami ke dalam perjanjian-Mu. Maka berkatilah sakramen perjamuan-Mu yang Kau sediakan sendiri di setiap rumah keluarga umat-Mu. Penuhilah kami semua dengan Roh Kudus. Hadirkanlah cinta kasih Kristus dalam setiap rumah umat-Mu, sehingga tatkala kami semua menyambut tubuh dan darah Kristus, kami menyatu dengan tubuh yang satu dan roh yang tunggal di dalam kurban yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penghapus dosa dunia. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
roti yang terpecah-pecah, yang dengannya kita dipersatukan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah saudara terima. Kini makanlah sambil mengingat dan percaya tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna, membebaskan kita semua dari dosa. Tubuh Kristus. Demikian pula dengan anggur dalam cawan ini, menjadi persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah. Anggur dalam cawan yang menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah saudara terima. Kini minumlah sambil mengingat dan percaya darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna, membebaskan kita semua dari dosa. Darah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus dengan masing-masing kita mengucap di dalam hati pujian demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 285 bait 1, 2, dan 4. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Sungguh besar kasih kemurahan-Mu itu Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi, ketika kami semua bergulat dalam kesulitan dan kemelut dunia, Engkau mengundang kami untuk menikmati pemeliharaan-Mu yang nyata, perwujudan karya keselamatan dalam Yesus Kristus, dalam sakramen perjamuan kudus-Mu, yang sungguh menunjuk pada karya kasih setia-Mu, pada kemurahan hati-Mu. Yang ini sungguh menguatkan dan meneguhkan kami semua. Seraya kami pun menyadari akan panggilan-Mu agar kami hidup dalam spirit kerajaan-Mu, sebagaimana karya-Mu Engkau nyatakan bagi umat manusia dan dunia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang juga telah kami dengar. Dan biarlah Tuhan, sabda-Mu sungguh menjadi penerang bagi kehidupan kami. Sedemikian kami menghadirkan kemurahan hati dan belas kasih-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu itu bagi semua orang di sekeliling kami. Bersatu hati untuk memohon berkat daripada-Mu Tuhan, juga dalam ungkapan syukur kami. Sedemikian Engkau memelihara kehidupan kami sepanjang waktu dan masa yang telah kami lewati. Pun di tengah kemelut dan gejolak dunia saat ini, maka kami pun mempercayakan langkah kehidupan kami pada waktu dan masa yang akan kami jelang di depan juga dalam berkat kemurahan-Mu. Mari Tuhan, berkatilah setiap karya usaha kami, jerih lelah kami. Terlebih umat-Mu yang harus bekerja di luar rumah oleh karena harus mencukupi kebutuhan hidup. Dan itu pun berarti harus menghadapi resiko yang tidak ringan di masa pandemi ini. Tolonglah dan berkatilah Tuhan. Demikian juga umat-Mu yang bergumul dengan segala keberadaan dirinya, bersama dengan keluarga, kekasih-kekasih mereka,
bergulat dengan kelemahan fisik dan menderita sakit saat ini. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Dan kiranya kuasa Tuhan sungguh nyata hadir dalam kehidupan perjuangan melawan kelemahan fisik saat ini bagi mereka semua. Kami menyebut nama mohon berkat daripada-Mu Tuhan bagi saudara-saudari kami. Ibu Lydia Sukarsih, Ibu Sarimin, Saudari Susi di kelompok Paulus. Hamba-Mu, pelayan-Mu, Senen Payungalu, yang juga bergumul dengan kelemahan fisiknya, pada saat ini bergulat dengan sakit penyakit. Tuhan, kami memohonkan berkat atas mereka semua. Pun saudara-saudara kami yang tidak kami sebut nama satu persatu, mereka yang juga bergumul dan bergulat dengan kelemahan fisik, tolonglah mereka Tuhan. Kuasa Tuhan nyata atas mereka. Anugerahkanlah kesembuhan sempurna. Berkat daripada-Mu Tuhan kami mohon juga bagi kehidupan bersama kami atas bangsa kami. Dalam berbagai upaya dari semua pihak yang mengupayakan untuk mengatasi situasi, mencari solusi yang baik atas wabah COVID-19 ini. Engkau berkati Tuhan para pemimpin kami, bahkan saudara-saudari kami, para dokter, perawat, para medis yang juga terus berjuang melawan virus COVID-19 di tengah-tengah situasi berat ini. Engkau menolong mereka, lindungilah mereka Tuhan, juga keluarga mereka masing-masing. Ada begitu banyak tenaga kesehatan yang justru menjadi korban virus COVID-19. Tuhan, hiburkanlah keluarganya, kuatkanlah hati mereka semua, dan kiranya Tuhan Kau yang juga memberikan kesembuhan bagi mereka yang bergulat, berjuang saat ini oleh karena wabah virus ini. Demikian juga saudara-saudari kami yang juga bergulat oleh karena mereka terinfeksi virus ini. Tuhan, Engkau menolong, menguatkan, meneguhkan mereka pula. Kami pun mohon berkat daripada-Mu Tuhan bagi kehidupan gereja-Mu di sini, dalam tugas karya pelayanan kami ke depan. Terlebih atas keputusan majelis gereja-Mu di sini untuk memulai kehidupan bergereja melalui ibadah minggu yang kembali hendak diadakan secara tatap muka di gedung gereja pada tanggal 30 Agustus mendatang. Ya Tuhan, kami tetap memohon berkat pertolongan-Mu agar kami dapat memulai ibadah ini, betapapun masih dalam pembatasan. Tuhan memberkati sehingga semua yang kami rancangkan boleh berlangsung, terlebih umat Tuhan pun boleh dengan kemantapan hati hadir dalam ibadah, pun juga patuh pada pelbagai ketentuan dan pembatasan serta protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami mempercayakan langkah kehidupan kami pula sebagai keluarga dalam tugas kami masing-masing. Belajar anak-anak kami yang juga masih ada di tengah-tengah situasi pandemi, yang harus masih terus belajar di rumah. Anugerahkanlah kepada mereka semua semangat, kegigihan untuk terus belajar dengan penuh dedikasi meski dalam segala keterbatasan. Bapa Surgawi, dalam Yesus inilah doa syukur permohonan kami ya Allah. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bawa persembahan di hadapan Tuhan. Nats pembimbing persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksulah kepelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pujian persembahan dari Kidung Jemaat 66 bait 1 dan 2. Bawa persembahan di dalam doa saya hantarkan. Bapa Surgawi, syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah pada pagi hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini juga dilayankan sakramen perjamuan kudus, kiranya boleh menguatkan dan memelihara iman kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, sehingga melalui hidup dan kehidupan kami, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Bapa Surgawi, sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana bagi puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Engkau berkenan berkati saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga senantiasa mampu mengelola persembahan ini dengan baik, benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kiranya juga memberkati setiap pribadi yang telah mempersembahkan dan yang akan menggunakan persembahan ini. Kiranya semuanya boleh melaksanakan dengan takut akan Tuhan. Bapa, jika sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kami, sehingga kami nanti boleh bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Apabila di dalam kami beribadah ada dosa yang terselip di dalam hati kami, kiranya Tuhan juga berkenan mengampuni kami. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, bersama-sama umat percaya di seluruh muka bumi,
mari kita teguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita dengan kita terima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya kami bersaksi bagi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Kidung Jemaat 408 bait 1 dan 2 sebagai pujian penutup kita. Di jalanku ku diiring.